Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, my name is Angkrang Rap. Welcome back to my channel Unipar Jember Podcast. Di sini saya yang hostnya, jadi yang kemarin mohon maaf saya ganti. Dan di sini kita undang dua tamu dari kampus kita sendiri, yaitu kampus Unipar. Ini kita kedatangan tamu yang spesial lah kalau bagi saya sih. Ini dia Bu Eki sama Pak Dedi. Kamu ngapain? Ngapain di sini? Iya, aku bukan host ya. Bukan. Gimana ceritanya ini, Wandi? Gimana ceritanya kok kamu jadi host? Sudah dibuka? Sudah Pak, tadi malam mimpi jadi host. Oh gitu. Harap kayaknya, Jadi Dan. host. Oke. Soalnya Bukanya gimana? Bukanya gimana? Coba nanti bilangin. Makanya gimana? Yo, assalamualaikum. My name is Fabo Markajo ketiga. Welcome back to my channel Unipar Jember Podcast. Bukan gini, Wan. Gini. Wan. Oh. Gini. Salah ya. Berarti nggak cocok di sini ya, Pak? Cocok. Cocok Oh. saja. Cocok saja. Gitu. Soalnya apa ya, Pak? Cita-citaku pengen ganti Bapak di situ. Janganlah. Sama siapa? Requestnya mau sama siapa? Sama Bu Linda. Oh, sama Mbak Linda. Mbak Linda, ada fansnya di sini. Ada fansnya di sini. Hai Mas Wandi. Boleh lah kita Boleh nanti. deh. Ya. Ada kata-kata yang ingin disampaikan? Untuk Mbak Linda. Waduh, kan Bu Linda itu nggak perlu kata-kata tapi perlu kita seriusin. Oh. Oh, berani kamu sama istri orang ya? Oke. Fandi apa kabar? Alhamdulillah baik. Oke, Fandi kan berasal dari itu ya, dari timur ya. Iya. Dari Daerah mana? tempatnya? Lebih tepat Maluku Tenggara, Kota Dobo. Kota Dubu. Kabupatennya? Kabupaten Kota Dobo. Kabupaten Kota Dubu. Iya. Kabupaten. Kabupaten Kepulauan Aru, kotanya Kota Dobo. Oh, Kota Dubu itu ibu kotanya gitu ya? Iya, Ibu. Jauh ya. Berapa jam sih kalau perjalanan ke sini? Sekitar 6 hari. Naik Kapal laut. kapal laut ya? Iya, naik kapal laut. Kapal laut 6 hari loh. 6 hari. Kalau naik pesawat ada nggak? Naik pesawat ada, tapi biayanya tuh mahal. Oh, dari Dobo Ke Surabaya. ke Surabaya? Iya. Oh, gitu. Sejak tahun berapa di sini? Mulai Bentar. Nama lengkapnya tadi siapa? nama lengkap saya Fandi Said Baun. Fandi Said Baun. Artinya apa itu? Kalau Fandi itu nama saya ya. Mm-mm. Oke. Tapi kalau Said itu bapak saya. Tapi kalau Baun itu marga saya. Oh, marga ya. Panggilannya? Panggilannya kalau di kampung biasa dipanggil Fandi. Fandi. Kalau di Tapi- sini? Kalau di sini Nama di di sini? UKM Kesenian itu dipanggil Angkrang. Oke. Kenapa angkrang? Kita panggil kamu Fandi atau panggil Angkrang? Enggak, kenapa angkrang? Angkrang itu Kan sejenis semut ya? Iya, semut merah. itu Semut kan. merah. Kenapa dipanggil angkrang itu kenapa? angkrang itu karena apa ya? Suka menggigit. Oh, kamu Jadi- suka menggigit? Kalau dia nggak diganggu, dia nggak gigit balik. Oh, Eh, gitu. siapa bilang ya? Enggak Ya ya. sama aja lah, hewan lain kan Gigit ya. juga gitu. Ya tapi kalau dia gigit itu malah menyakiti gitu. Oh, kamu sukanya kalau diganggu tuh menyakiti gitu? Iya. Oh, oke Pak, wes itu. Terus mau dipanggil apa nih? Fandi apa Angkrang? Terserah aja, Bu. Loh, terserah, Ya, nggak ada. kita panggil terserah. Kita panggil terserah. Pilihannya kan cuma dua, Fandi atau angkrang. Yang ketiga terserah ini nggak ada. Kalau yang biasa dikenal, kalau kan aku main YouTube juga, biasa dikenal sebagai Faba Markajo G3. Faba Markajo G3. Apa itu artinya? Faba. Kalau Faba itu Fandi Baun. Oke. Kalau Markajo itu nama salah satu organisasiku Ah, di Pramuka. Ah. Dan apa? Kalau G3 itu nama desaku. Jadi generasi Gomo-Gomo tapi disingkat jadi G3. generasi kamu oke. Bagus, kreatif juga sih. Kesimpulannya kita panggil apa? Ya, kesimpulan. Kalau di Unipar sendiri dipanggil Banyak banget namanya. iya banyak banget. Jadi bingung saya. Panggilnya Kalau apa di ini? Unipar sendiri dipanggil Angkrang nggak apa-apa. Oh gitu. Kamu harus punya satu nama yang bisa dikenal semua orang. Kalau terlalu banyak gini orang mau kenal kamu gimana? Panggil Ayo, Pandi aja panggil sih. apa? Pandi aja ya. Apa? Bisa juga Pandi aja. Pandi aja. Dia kan diberi nama Pandi, jadi
Iya dah. Panggil aja Fandi. Untuk menghormati Iya, orang untuk tuanya. menghormati. Wah, Kasih siap. nama kan? Betul. Oke, Fandi, sejak kapan di sini? Sejak kapan di Jember? Aku sejak di Jember itu 2017. 2017, oke. Pas tanggal lahir saya juga pas di Jember. 17 Agustus. Aku tanggal 7 apa ya? Tanggal 17 lagi 2017. 2017. Ya bulan 11 tanggal 7. Oh, bulan Itu aku udah di Jember. Nah, itu tanggal lahirku itu. Iya. Kamu mau ngingetin kita gitu tah. Nanti pas itu tanggal lahirmu Mau kasih hadiah diundang gitu. podcast lagi gitu ya. Siap. Ya nggak apa-apa, pokoknya dia punya prestasi kan? Oh iya, Ya kebetulan juga aku kan masuk di kesenian. Nah, pas aku jadi anggota itu tanggal 7 bulan 11. bersamaan juga. Bersamaan juga. Oke, Pan, kamu kan di sini tahun 2017 itu berarti kan SMA ya? Iya, SMA. SMA. Terus apa namanya? Di sini SMA 2017 sampai 2019 1920 ya. 2019-2020 ya. Terus habis itu kamu langsung kuliah? Enggak, nganggur 1 tahun lagi. Oh, menganggur. Nah, kenapa kok bisa menganggur? Nganggur 1 tahun itu ya pengen fokus di apa? Relawan aja gitu, ikut relawan juga di sini. Fandi di sini kerja? Kalau sekarang ini nggak kerja, sih. Nggak kerja. Cuman fokus untuk kuliah. Fokus untuk kuliah aja. Berarti berhenti 1 tahun, habis itu langsung kuliah gitu Langsung ya? kuliah, iya. Kuliah di Unipar. Kuliah di Unipar. Prodinya, Prodi apa? Bimbingan konseling. kenapa memilih bimbingan konseling di Unipar? Yuk, Why? ceritakan. Bisa diceritakan Alasannya nggak? apa? Alasannya kenapa? Alasannya masuk di bimbingan konseling ini karena apa ya? Saya lihat balik lagi ke keluarga gitu Di Dubu. di Dobo. Ada apa dengan keluarga? Ya karena di kampungku itu kan guru masih apa ya? Masih kekurangan guru dan di sana juga itu apa ya? Kayak guru anak-anaknya itu masih bandel gitu kan. Jadi pengen itu tak apa ya? Aku sendiri yang ngajarin Yang mereka gitu. mengkonseling gitu, Mengkonseling tak? mereka gitu. Oke. Berarti ada rencana nanti balik ya setelah lulus ini? Setelah lulus insya Allah ada rencana balik. Oke. Selain itu, selain motivasi yang dari kampung sana, motivasi lain ada nggak sih? Kenapa kok memilih prodi BK gitu? Ada nggak? Apa karena terinspirasi dari kejadian itu, jadi kamu akhirnya memilih BK gitu? Iya terus. Jadi hanya satu aja gitu Iya, ya? satu. Bentar. Dari kejadian itu, memang ada kejadian apa? Karena Persepsi bandel itu menurut kamu apa sih? ya kalau versi bandel itu kan gimana ya Bu? Kita macam anak-anak macam nakal gitu kan pasti disuruh masuk BK, apalagi saya waktu masih sekolah itu kan Pengalaman pribadi Oke. ceritanya. pengalaman pribadiku itu Apa kan yang kamu lakukan sampai masuk BK? ya mungkin nakal saya umumnya anak-anak lah macam bolos Oh. gitu kan, Bolos. melawan sama guru. Oke. Kamu pernah melawan sama guru? Ya pernah lah Pak. Seorang kayak saya ini nggak mungkin alim. Jujur aja. Oke. Terus. Dan ini sering masuk ke ruang BK kok. Nah, dari situ inspirasi kok ruang BK ini kita Seram masuk di sini. gitu Ya bukan seram tapi mendidik kita lebih baik, ajarin kita kayak gini-gini gitu Pak. Oke. Fadi sering tak masuk ke BK dulu waktu masih SMA? Masih SMA tuh. Karena awalnya itu aku SMA kelas 2 di Ambon dulu. Oh, di Ambon. Iya. Nah, terus Nah, dari situ saya ya sering masuk ruang BK gitu. Nah, tapi pas tempat favorit gitu ya. aku datang di sini ngapain lagi sih pakai sifat kayak gitu? Oh, gitu. Iya. Pas kan saya alumni pondok juga sih. Mm-mm. Nah, mendingan buang semua aja dah. Jadi yang lebih baik aja di sini itu. Oke. Bagus. Oh ya, terus gini, Pan. Berarti kan kamu 2017 itu SMA-nya di Jember ya? Meskipun sempat mengenyam pendidikan SMA di Ambon Di juga. Ambon, iya. Nah, di Jember itu meneruskan atau mengulang lagi kelas 1? Mengulangi lagi, Pak. Oh, mengulangi lagi? Iya, ulangi lagi dari kelas 3 1. tahun ya di Iya. sini ya? 3 tahun lagi 3 gitu. tahun. SMA-nya mana? Sebutin dong. Kalau saya tuh di sekolah di SMA SMK Asyafa Jember. Asyafa Jember. Oke, kasih salam sama Halo yang Asyafa Jember. Anak Asyafa di sini. Tapi lanjut. selama SMA kan itu katanya kan pondok ya tadi ya? Iya. Berarti selama SMA itu di pondok berarti? Di pondok. Oh, di pondok.
Terus habis itu sekarang masih di pondok? Sekarang tinggal di luar dari 2019 itu sudah. Oh, sejak lulus itu Iya, sejak sudah lulus itu udah ini tinggal di luar. tinggal di luar ya, nggak di pondok lagi. Nggak di pondok Tapi lagi. sering nggak ke pondok? Tapi sering ke pondok sana. Oke. Kayak macam ada kerja-kerja di pondok saya ke sana gitu. Berarti dia kan merantau ya. Nah, Iya. saya penasaran dengan bagaimana kehidupan sehari-harinya dia iya. sebagai perantau. Bisa Gimana nih? diceritakan nggak? Ada nggak pengalaman yang bisa diceritakan atau dibagi sama pemirsa di sana tentang pengalamanmu, bagaimana kamu bisa mencukupi kehidupanmu di sini? Terus kamu harus membagi waktumu, harus membagi kebutuhan ekonomimu sehari-hari itu seperti apa? Seperti apa? Kalau Bisa saya diceritakan nggak? kan di sini kita macam anak rantau itu kan, apalagi kayak saya itu ya kadang jarang dikirim juga sama ibu kan. Ya karena faktor di sana ibu sama ayah itu tinggal di desa, jadi mau ke kota itu agak sulit juga. Nah di sini ya saya caranya gimana untuk bisa dapat makan, jadi ya ikut teman atau kerja ikut orang gitu, Berarti bantu-bantu. untuk tiap bulannya dia nggak selalu dapat transferan nih dari orang Iya. tuanya. Oke. Iya. Ketika kamu tidak mendapatkan transferan dari orang tuamu, apa solusi yang kamu ambil? Ya solusinya ya kayak macam ikut orang jualan ini ke Oh, berlomba- jualan? Bekerja iya, berarti Bekerja. ya? gitu Intinya ya. bekerja ya gitu. Bekerja. Oke. Yang sudah pernah dilakukan? Bekerja sebagai apa? Sebagai kayak nggak apa-apa disebut ini jualan jeruk gitu. Oh, nggak apa-apa. apa-apa. Jualan Ada jeruk. mereknya. Kadang-kadang kayak Oke. jualan jeruk sama ya antar-antar apa air galon gitu pernah gitu waktu masih. Oh, berarti kayak di toko gitu ya berarti Iya. ya? Oke. Sampai sekarang masih dilakukan itu? Kalau sampai sekarang ini ya udah berhenti waktu pas kuliah itu. Oh, Oh, mungkin oke. karena sibuk kuliah dia Iya, jadi karena- berhenti itu ya? Iya fokus kuliah itu. Masuk kuliah di sini atas biaya orang tua atau ada beasiswa? Kalau masuk di sini itu awalnya kan kita daftar KIP itu, tapi ya kita nggak lolos juga di situ. Akhirnya orang tua juga, saya ngomong sama orang tua bilangnya sudah nanti kalau ada beberapa kita bisa bantu gitu. Dan ternyata pas masuk di Unipar ini karena gimana ya, ada beasiswanya banyak mulai dari Pemkab, Oke, beasiswa beasiswa rektor juga. Jadi terpaksa saya ikut dua itu, ajukan dua beasiswa rektor sama Pemkap. Oke, yang kena yang mana? Belum ini sih, belum dengar pengumuman ya? pengumuman. Iya. Belum pengumuman, oke. Masih Tapi menjadi tetap pilihan. semangat ya untuk kuliah ya? Alhamdulillah tetap semangat. Tetap semangat. Ada rencana pulang ke Dobo? Nggak dalam waktu dekat? Belum ada sih. Belum ada? Karena orang tua bilang ya kuliah aja dulu, urus kuliah aja Oh, dulu. fokus gitu ya? Ke Fokus kuliah dulu. kuliah. Karena awalnya kan aku nggak pengen mau kuliah gitu. Pengennya apa? Ya pengennya itu kan pengen jadi TNI gitu kan. Gimana sih tadi kamu bilangnya mau masuk BK, Iya, pengen kan. jadi guru BK, sekarang berubah jadi masuk TNI. Nah, Ayo yang benar. awalnya kan ya udah ada ini juga sih. Apa? Udah pas nggak sama ini pengen berhenti bukan berhenti sih, nggak mau jadi TNI lagi karena ini pengen fokus di guru aja biar tinggal sama orang tua di kampung gitu. Oh, jadi rencana awalnya itu pengen masuk TNI, TNI. tapi kemudian kamu karena melihat kondisi Orang tua udah orang tua dan Iya. kondisi Dan- kampung di sana, Iya. di Dubo sana, Akhirnya akhirnya kamu berubah gitu beralih. ya, beralih gitu ya. Beralih gitu. Beralih gitu ya. Semoga nanti Oke. nggak beralih lagi ya. Enggak. Oke. Ya saya kuliah ini aslinya karena orang tua. Oh, karena orang tua yang menginginkan kamu kuliah. Iya, karena ya kan saya sebagai anak sendiri kan nggak mungkin lihat orang tua ya kayak susah gitu. Jadi saya pengen bahagiakan mereka dengan secara kayak gini. Oke, Soalnya Fandi sebentar saya potong. Fandi berapa bersaudara sih? saya ada 6 bersaudara, 6 bersaudara. Fandi yang ke? ke-6. Oh, bungsu berarti Bungsu. ya. Bungsu. Ya, anak bungsu tapi semangatnya paling tinggi ya. Iya. Selain dia kuliah, dia juga aktif di organisasi kesenian. Ya. Iya. UKM Dinding. UKM Dinding. Nah. Nah, kenapa bisa suka? Ayo cerita. Saya masuk di UKM Kesenian Dinding ini karena pengen biar bakatku tuh lebih berkembang lagi. Karena musikku itu musik genre kayak lebih Bakat ke apa? Bakat apa yang kamu punya?
musik apa nyanyi gitu. Oh, menyanyi. Tapi lebih ke rapper gitu. Oh, Oke, rapper. rapper. Oke. Iya. Nanti boleh ya dicoba. Bisa juga. Oke, kita lihat nanti. Ya. Jadi rapper itu kan nggak mudah ya Dans ya. Terus inspirasi kamu membuat lirik itu dari mana? Inspirasi saya membuat lirik itu kalau mencerita perjalanan diriku sendiri nggak bisa. Kayak contoh, kayak macam percintaan gitu ya. Aku nggak bisa tulis kalau dalam percintaanku. Karena kamu mungkin nggak pernah mencintai orang ya kan? Pandi punya pacar gak sih di sini? Nggak punya. Oh, nggak punya. Mau. Masih Baru mau? Ada yang nyerobot, ngincer nggak? baru mau nyerobot. Oke, lanjut Pandi, lanjut. Kenapa? Terus berarti harus menceritakan kisahnya orang lain gitu? Iya, kayak macam ada beberapa lagu yang punya jalan cerita dari temanku sendiri. Jadi dia curhat ke saya, tapi saya sambil ini gini ya sebentarnya lirik nanti. Kenapa kan lebih enak apa ya dari Fandi sendiri kan maksudnya dari Untuk menulis, cerita untuk menulis aktualisasi diri itu kan lebih enak ke Fandi sendiri, tapi kok Fandi malah kesulitan itu kenapa? Apa karena terlalu complicated, terlalu rumit gitu, Iya, terlalu. atau memang lebih suka kan ada cenderungnya Lebih suka mengamati mendengar, orang lain. Iya. mendengar gitu ya. Lebih suka mendengar gitu. Oh gitu. Jadi ya udah. Berarti dari sekian banyak lagumu itu yang dari kamu sendiri tuh berapa kira-kira? Yang dari saya sendiri itu sekitar ya 4 lagu 5 lagu. Tapi belum diliris gitu. Oh belum dirilis. Iya. Kalau yang berarti yang selama ini dirilis inspirasinya dari teman-teman Iya, dari gitu. teman-teman. Cerita dong UKM Dinding itu ada apa selain rapper? UKM Dinding selain itu ada macam tari, Tari, drama, teater, Teater. Oke, sama ini tari. udah kan tari. Tari, teater sama musik sama rupa. Kamu pernah nggak mengkolaborasikan rappermu itu dengan kegiatan seni yang lain? Belum pernah, tapi ada Rencana. rencana udah Rencana sama ke teman-teman situ. udah rencana. Berarti kita nanti perlu mengundang teman-teman dari UKM UKM Dinding Dinding, nah, oke. untuk kesini gitu. Dia diundang nggak? Kita lihat saja nanti. Oke, Wandi, kamu kan masih semester 1 mau ke Iya. semester 2 ini ya? Iya. Jadi masih kategori maba gitu Maba. ya. Dari 1 semester kemarin kan pembelajarannya itu kan hybrid ya. Jadi setengah daring, setengah tatap muka Tatap kan muka. gitu ya. Menurut Fandi sendiri sebagai seorang maba dan di prodi BK itu seperti apa sih prodi BK itu seperti apa menurut Fandi? Bisa diceritakan nggak? Mungkin nanti ada teman-teman di sini yang ingin tahu tentang ingin BK. tahu BK itu seperti apa? Kamu Asik bagi- nggak sih bagi di BK? Bagi pengalamanmu pengalaman gitu loh. sebagai mahasiswa di prodi BK. Seperti- Kemarin Masuk. mata kuliahnya apa aja? Mm. Mata kuliahnya tuh ya alhamdulillah enak-enak sih. Kalau di BK itu sendiri menurut saya enak. Enaknya tuh di mana? Pembelajarannya tuh ya bagus dengan apa yang nggak bilang yang lain ya. Maksudnya khusus di BK sendiri itu kayak macam yang aku dapat itu lebih enak. Iya, enaknya di mana? Enaknya kayak gimana? Aku bingungnya Enaknya enaknya di ini. mana? Enaknya tuh di mana? Santai, gitu, Santai, nggak terlalu kita serius gitu. Mm-mm. Dan dosen-dosennya pun juga enak gitu karena belajarnya nggak terlalu serius gitu. Jadi ada bergurau juga, ada saling ada bergurau, ada serius juga. Oh, gitu. Ada jam serius kita serius, ada bergurau kita bergurau. Oke, terus yang lainnya selain itu ada nggak? Belum kayaknya, dan dia masih Iya. semester 1 loh. Masih semester 1. Masih satu. Yang paling berkesan? Yang paling mata kuliah berkesan? apa? Mata kuliah apa? Yang paling berkesannya itu mata kuliah apa? Yang saya masuk itu cuman PPKN, tatap muka PPKN sama bahasa Inggris. Oke. Sama apa? Gender. 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 Kesetaraan gender. Iya, kesetaraan gender. Iya. Kesetaraan gender. Oke. Kita ngobrol apa lagi, Dan? Kita ngobrol. Pandi, apa ya? Butuh tekad yang besar kan maksudnya itu dari kamu sendiri ya, dari Dubu, dari Kabupaten Kepulauan Aru, ya kamu harus ke sini dengan ibaratnya minim cost gitulah, minim uang, budget. minim apa aja ibaratnya gitu. Karena kan juga kiriman dari orang tua kan juga apa ya, juga
nggak bisa rutin Iya, kayak gitu nggak ya, bisa dan rutin. kamu di sini harus bertahan hidup, entah itu untuk kebutuhan kamu sendiri maupun untuk kuliah kan, untuk kuliah. Ada nggak sih dari kamu sendiri itu apa Tips, ya? Solusi atau tips gitu bagi teman-temanmu yang dari sana yang mungkin kondisinya Sama. kayak kamu gitu ya, tapi bisa gitu loh kuliah di sini, bisa kuliah di Jawa dengan ya keadaan terbatas. Ada nggak tips-tips dari kamu atau hanya bermodal tekad aja atau bagaimana seperti itu? Bisa diceritakan nggak? Kalau aku sendiri sih apa lebih ke orangnya gitu, maksudnya orangnya sendiri yang jalani gitu. Kalau aku sendiri kan ya karena dengan keberanian saya untuk mungkin dekat dengan teman-teman yang lain atau mungkin apa ya suka sama yang apa ya Petualangan gitu ya. petualangan gitu. Jadi gampang sih kalau yang kayak pengen mau gitu sih. Gitu gimana? Dia gimana ya Bu? Balik lagi ke orangnya sendiri kalau dia pengen. Saya simpulkan ya. Yang pertama itu dari niat. Niatnya, ya kan? niat. Niat kamu sendiri mau ingin terus kuliah dan bertahan hidup. Intinya seperti itu kan? Iya, Terus yang kedua, kamu banyak relasi ya. Relasi. Kamu banyak teman. banyak teman. Untuk apa? Ya dari situ kita punya banyak teman dan kita punya niat sendiri tuh bisa ya ada jalan di situ untuk kita sendiri. Oh pasti ada Iya, jalan, pasti ada ya. jalan. Ada Dari teman. jalan gitu ya. Jalan. Jalan ketemu jalan. Banyak teman, gitu. banyak rezeki. Itu kan Iya, intinya ya. banyak teman, banyak rezeki. Oke. Iya. Oke. Selain itu, apalagi kegiatan yang membuat kamu mendorong untuk tetap bertahan di sini? Bekerja kayaknya tadi kan? Iya. Bekerja. Di Jember Di sini. Jember, kan di rantau, di tanah rantau kan, ini tanah rantau kan kamu. Yang lebih bertahan itu ke apa ya? Organisasi yang tadi tuh. Oh, Oke, dia cinta sama organisasinya. Terus selain itu sama kuliahnya juga Iya, gitu sama ya. kuliahnya juga betul. Ada tekad nggak? Kira-kira pandanganmu ke depan itu 4 tahun itu bisa selesai nggak S1? Saya targetnya ini, kalau saya sendiri target ini kalau nggak ada halangan atau Iya. nggak ada musibah apa-apa, insya Allah 3 tahun itu. Saya target. Kalah lu aku dan 3 tahun. 3,5 tahun mungkin. Iya, 3 tahun setengah. 3 tahun setengah. Habis itu terus nanti pulang ke Pulang ke Ambon. Dobo ke apa Dobo. mana? Dobo apa Ambon? Dobo. Dobo. Oke. Dari Dobo itu ke rumahnya Fandi jauh? Dari Dobo. Kan saya taunya tuh kan kalau kita ngelihat di map itu ya, karena saya kan juga belum pernah ke sana gitu ya. Kalau kita ngelihat di map gitu kan, itu kan kayak pulau-pulau kecil gitu ya, maksudnya itu ya. Ya, pulau-pulau kecil gitu. Nah, itu rumahnya Fandi dari situ jauh. Kalau Dari dari desa ya, dari desa ke kota itu sekitar 1 hari. 1 hari. 1 hari. Iya, Berarti 1 kalau hari. misalnya nih kamu pulang ke Dobo, berarti naik kapal laut ya, berarti Iya. 6 jam perjalanan. 6 hari. 6 hari. 6 hari 6 perjalanan. hari perjalanan ke Dobo plus 1 hari perjalanan Ke ke kampung. Iya, kampung. Aku penasaran ya. Dia punya planning untuk kembali lagi ke daerah asalnya nih. Kira-kira kamu bayangkan ya, kira-kira sekarang ketika kamu lulus, apa target utama yang akan kamu lakukan di tempat kelahiranmu? Target utama saya tuh untuk ngajar. Ngajar? Kalau ngajar kan pasti ada Iya. sekolah dulu kan. Pasti ada sekolah yang dituju. Ada sekolah yang dituju. Kamu Sudah sudah ada. ada sekolah yang dituju di sana? Sudah ada. Sudah ada. Iya. Di Dobonya apa di Di kampungnya? kampung. Oh, di kampungnya kamu. Aku lebih fokus ke kampung. Oh, ke kampung ya. Iya. Niatnya dia untuk memajukan. Membangun kampungnya ya berarti ya. Kampungmu tuh seperti apa sih? Bisa diceritakan nggak? Maksudnya apakah pesisir gitu ya? Apakah Masyarakatnya seperti apa? masyarakatnya itu seperti apa? Masyarakat di sana kalau menurut aku sih ramah-ramah, Pak. Dan kampungku tuh lebih ke pesisir gitu, soalnya. Berarti mata pencahariannya Iya, mata laut pencariannya gitu itu laut. Laut. gitu ya. Nelayan. 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 Nelayan gitu ya. Oh, tapi di situ ada sekolah. Ada sekolah SD, Sampai SMP ada? nggak ada. Oh, hanya terus Mungkin- kalau misalnya SMP kemana? Dengar kabar tahun ke depan ini mau bangun SMP di desaku. Oh gitu. Berarti targetmu yang ke SD-nya apa ke Dua-duanya, insya Allah dua-duanya. SMP? Tapi kan nggak bisa, Pan. Dua-duanya, Pan.
bisa lah Pak kalau ada jam yang kosong Mas. Oh gitu. Dia sangat berambisi sekali untuk membangun ya. Iya, untuk membangun daerah asalnya nih. Oke. Terus untuk pertemanannya kamu gimana, Pak? Kita kembali ke sini dulu wes, ke mana? Ke lingkungan kampus sendiri. Oke, secara kultur kan beda, jelas ya. Secara kultur beda, ya kan? Secara fisik, tampilan fisik pasti beda. Iya. Kamu sangat kelihatan kalau kamu dari sana, dari timur gitu ya. Sedangkan temanmu kan mayoritas tuh kan dari barat gitu ya. Ada nggak sih maksudnya ketika temanmu melihat kamu pertama kali itu, wih, ini dari mana nih gitu. Kan biasanya kan gitu, rasa ingin tahu kan biasanya kan besar sekali kan seperti itu. Ada nggak yang pertama kali kayak gitu ketika kamu menginjakkan kaki di kampus ini maupun dulu waktu pertama kali datang ke Jember? Kalau pertama aku ke kampus ini ya pasti ada. Oh, ini dari mana kan pasti kayak gitu. Tapi dan beruntung juga teman-teman di sini tuh semua tuh pada baik-baik semua. Kayak saya ke situ mereka terima saya apa adanya gitu. Berteman sama saya tuh nggak milih-milih teman. Ada kesulitan dalam bahasa nggak? Iya, kesulitan dalam bahasa juga kan. Kesulitannya seperti apa? Saya ini kan kadang kurang mengerti baca bahasa Madura, bahasa Jawa juga. Oh gitu. Tapi sekarang sudah? Kalau Madura agak Masih paham. belum? Oh agak paham. Tapi kalau Jawa nggak paham. Sama sekali nggak paham, sama sekali nggak Iya. paham. Oke. Saya punya pertanyaan nih. Kalau seandainya nih, saat kamu menjalani kehidupanmu di kampus ini, kamu berhasil melalui targetmu sebagai seorang sarjana. Terus kemudian kamu juga ternyata ada poin plus kamu berhasil sebagai rapper. Mana yang kamu pilih? Kalau saya sih lebih ke pilih sarjana gitu. Rapper itu cuma sampingan saya. Kalau misalnya rapper itu menghasilkan uang dan bisa membantu kehidupanmu dan keluargamu lebih baik, kamu tetap pilih? kamu tetap milih sebagai guru atau menjadi atau musisi? Kan musisi ya kalau rapper itu. Kalau dua-duanya bisa ngapain satu? Oke. Berdua ya? Kayaknya ya kalau rapper itu kan pada dikenal sama orang juga. Tapi gimana dengan adik-adikku? Bagaimana dengan keluargaku di kampus sana? Ya dalam arti aku bisa gini tapi kenapa mereka nggak bisa gitu? Dan aku lebih mengajar mereka dulu. Oh, berarti ada Iya. jiwa sosial gitu Jaja. Maksudnya itu di dalam dirinya pengen membangun kampung Iya, kan pengen itu ya? membangun kampung. Membangun kampung. Tapi itu butuh kerja keras loh kan. Nggak semudah plek gitu. Iya, betul. Karena untuk kembali ke kampung halaman itu nggak hanya ilmu yang akan dibawa, Iya. tapi juga secara ekonomi juga kamu harus siap. Harus ya. Oke. Oke, Van. Aku penasaran satu aja, boleh? Boleh. Pegang rambutnya kamu. Boleh ya? Awas rambutnya kayak saya, Bro. Apa yang kamu Oke. rasakan, Dan? Apa yang rasakan dari rambut Biasa saya? aja, sama seperti biasa ya. rambut Oh yang ya, lain. sama. Kelihatan dari teksturnya sama, Dan. Oke, tapi unik loh, keren gitu loh, maksudnya kayak apa ya, kayak beda aja gitu loh maksudnya itu. Mending kamu bagusan kayak gitu loh, Van, daripada kamu iket-iket gitu kan, bagusan kayak gitu. Tapi kalau kamu kok dari tadi kan tak perhatikan kamu selalu. Tapi kalau tatap muka ya enggak lah. Iya maksudnya Iya. selain perkuliahan gitu loh, Van, maksudnya ketika Iya. perkulihan kan wajib harus ke belakang. Iya, Jadi kalau kamu ketika tuh kuliahnya Pak Dedi. Bebas ya, cuy, bebas. Gitu. Boleh tuh, boleh. Oke. Aku Gimana, pengen Jaja? ini dong. Dia loh, semalam tuh dia tuh ada tugas khusus membuat dia sudah tarik nafas dulu nih. Waduh, aku. Iya, lanjut tuh. Ada tugas khusus yang saya berikan pada Nah, Fandi. Ah, ah. Nah, kamu udah siap belum dengan tugasmu itu? Sudah. Waduh. Sudah. Oke, kita lihat sebentar lagi. Kita tutup Oke. aja dulu ya, Kak. Oke, kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Kesimpulannya yang dapat ditarik di sini adalah kita makasih dulu sama Fandi sudah berbagi pengalaman tentang perjalanan hidupnya selama di Jember. Kemudian pengalamannya dia bercerita tentang sebagai mahasiswa di Prodi BK nih seperti apa. Semoga bisa menginspirasi teman-teman di sana. Yang di luar sana mungkin punya kondisi seperti Fandi Sama gitu, dengan kondisi yang sama, tapi masih tetap survive. tapi tetap semangat Untuk kuliah, belajar. gitu. Oke. Oke. Terima kasih
gitu aja untuk podcast kali ini. See you next time. Bye bye. Salam podcast. Ayo, hewan. Aduh, sampai jadi lupa, beruntung gak pernah jadi luka. Kemarin Ibu Eki suruh saya tulis lirik, tapi tadi malam dengan teman-teman sampai lupa tulis lirik. Tapi sekarang tetap gue yang nge-rap, karena sekali nge-rap langsung pada jadi mahir. Oke, terima kasih untuk Bu Eki dengan Pak Denny. Perkenalkan Mas. No, Pak Dedi. Oh, Pak Denny. Aku suka bilang Pak Denny. Tuh, wah, gak. Sampai jadi lupa, beruntung gak pernah jadi luka. Kemarin Ibu Eki suruh saya tulis lirik, tapi tadi malam ketemu dengan teman-teman jadi lupa tulis lirik. Oke, di sini gue tetap nge-rap karena sekali berpikir langsung nge-rap gue jadi pada mahir. Oke, di sini sama Bu Eki sama Pak Dedi. Kita di sini podcast bareng-bareng. Kalau kalian pada serius, sekarang buka Unipar Jember TV. Main di situ. Jangan lupa komen. Salam podcastnya gimana tadi? Gimana? Podcast. Salam podcast. Istilah